Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidir Ali dari Prodi TI semester 2 akan menjelaskan sedikit tentang AI. Yang pertama ada pengertian, kedua ada penerapan, dan yang ketiga ada tujuan. Saya mengambil dari beberapa jurnal yang saya cari. Jurnal yang pertama berjudul Implementasi Artificial Intelligence pada Sistem Manufaktur Terpadu. Pengertiannya itu sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Bisa juga memproses data yang cara learning, reasoning, dan self-correction, dan memungkinkan otomasi dan integrasi antar perangkat secara jarak jauh. Yang kedua, kecerdasan buatan manusia. Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence, sering disingkat AI, merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan pekerjaan secara cerdas dan pintar seperti manusia dengan menirukan beberapa fungsi otak manusia, seperti bahasa, penalaran, pengetahuan, pemikiran, sampai pada pengambilan keputusan. Yang ketiga, kecerdasan buatan dan nilai CO creation dalam penjualan B2B. Pengertiannya itu AI menemukan solusi untuk masalah yang terdefinisi dengan baik dan terstruktur yang membutuhkan penerapan logika. Contohnya adalah IBM Deep Blue menerapkan logika untuk mengalahkan pemain catur manusia terbaik, atau IBM Watson yang menganalisis valensi sentimen dalam sebuah teks. AI sempit menjelaskan teknologi yang dioptimalkan untuk tugas tertentu. Selanjutnya, sejarah peradaban dan masa depan kesadaran manusia pada posisi ontologis kecerdasan buatan. Dalam perspektif Al-Quran, merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan manusia dalam mempelajari, merencanakan, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara otomatis. AI dapat mencakup berbagai teknologi seperti pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, penglihatan komputer, dan machine learning. Selanjutnya, implementasi algoritma konvolusional neural network, atau bisa disebut dengan CNN, untuk klasifikasi batik algoritma konvolusional neural network untuk klasifikasi citra batik berbasis komputer dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Batik adalah salah satu budaya khas Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya internasional oleh UNESCO. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pengenalan pola batik melalui teknologi kecerdasan buatan, khususnya dengan menggunakan metode computer vision dan teknik deep learning. Yang keenam, implementasi artificial intelligence di bidang pendidikan kejujuran pada era revolusi industri. Pengertian AI dalam konteks jurnal ini adalah suatu konsep yang melibatkan program komputer yang menggunakan pembelajaran mesin, perangkat keras, dan perangkat lunak terintegrasi untuk melakukan personalisasi pembelajaran dalam pendidikan kejuruan, serta membantu tugas-tugas pendidik dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih aktif dan interaktif. Selanjutnya, penerapan kecerdasan buatan dan teknologi informasi pada efisiensi manajemen pengetahuan. Jurnal menjelaskan bahwa manajemen pengetahuan merupakan topik yang penting dalam dunia akademik dan bisnis. Banyak perusahaan terkemuka di dunia telah mengadopsi praktik manajemen pengetahuan untuk mempertahankan keunggulan mereka dalam bisnis yang kompetitif. Yang selanjutnya,
studi kasus pengembangan dan penggunaan AI sebagai penunjang kegiatan masyarakat Indonesia. Bahwa AI adalah bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia. Manusia dan kecerdasan buatan dapat bekerja sama untuk membuat keputusan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, kajian literatur pemanfaatan kecerdasan buatan dalam merespons prioritas pembangunan Kota Bandung. Mengacu pada penggunaan teknologi dan algoritma yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia dalam memahami, memproses, dan merespons informasi. Dalam konteks pembangunan kota, pemanfaatan AI dapat melibatkan penggunaan sistem cerdas untuk mengoptimalkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, pemerataan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pembangunan kota secara efisien dan inovatif. Selanjutnya, teknologi kecerdasan buatan, big data analysis, dan Internet of Things. Potensi dan perannya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Artikel ini memberikan pemahaman tentang peran teknologi kecerdasan buatan, analisis big data, dan Internet of Things dalam penanganan COVID-19 dan potensi penerapannya di Indonesia. Dalam konteks penanganan COVID-19, penerapan teknologi-teknologi ini dapat membantu dalam mendeteksi dan melacak penyebaran virus, memprediksi tren kasus, memahami pola penularan, mengelola data kesehatan, memperkuat sistem perawatan kesehatan, dan menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat dan pengambil keputusan. Yang kedua yaitu penerapan. Penerapan AI dalam sistem manufaktur terpadu bermaksud untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk agar dihasilkan produk sesuai dengan waktu yang direncanakan dan jumlah produksi yang tinggi dengan tanpa adanya pengawasan. Mesin dapat beroperasi 24 jam dan mampu mendeteksi mandiri terhadap apa yang dilakukan. Selanjutnya, penerapan pengetahuan dan keterampilan dan nilai diciptakan bersama dalam integrasi sumber daya antara penyedia layanan dan penerima manfaat. Sumber daya operator seringkali tidak terwujud dan dinamis, seperti keterampilan atau pengetahuan manusia. Meskipun sumber daya operan penting, SDL menekankan penerapan sumber daya. Selanjutnya, penerapan kecerdasan buatan adalah peningkatan motivasi dan keterlibatan. AI meningkatkan minat mereka dalam belajar dan memfasilitasi lingkungan pembelajaran interaktif melalui alat khusus seperti Smart Sparrow yang meningkatkan keterlibatan pelajar dengan konten pendidikan. Selanjutnya, penerapan dalam konteks pendidikan kejuruan. AI digunakan untuk melakukan personalisasi pembelajaran bagi setiap peserta didik. Sistem AI membantu dalam membuat profil pembelajaran khusus seperti praktikum untuk setiap peserta didik yang memungkinkan materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, gaya belajar, dan pengalaman individu peserta didik. Yang selanjutnya, proses dan praktik terbaik dan dampaknya terhadap organisasi. Selain itu, proses manajemen pengetahuan telah terbukti efektif dalam memperkenalkan teknologi pendidikan. Teknologi kecerdasan buatan memungkinkan organisasi untuk mendukung dan meningkatkan praktik manajemen pengetahuan. Penerapan AI dalam dunia kerja. Akan lahir kelas-kelas ekonomi dan sosial baru, serta tercipta jurang-jurang sosial karena ketidaksetaraan akses terhadap AI.
Hal yang juga tak kalah mendesak ialah pola pikir dan cara bertindak manusia zaman sekarang terhadap dimensi-dimensi tak kasat mata, yakni martabat manusia di mana otonomi, kebebasan, dan privasi bersemayam. Tanpa tanggapan serius, privasi, kebebasan, dan otonomi warga negara akan menjadi kabur lantaran penerapan sistem facial recognition. Selanjutnya, penerapan kecerdasan buatan eksperimental subbidang ilmu komputer yang disebut artificial intelligence difokuskan untuk menciptakan kecerdasan buatan yang memiliki pola pikir dan perilaku seperti manusia. AI dapat digunakan dalam pendidikan untuk memengaruhi moral dan karakter siswa, meningkatkan ketajaman mental mereka, dan memberi mereka wawasan baru. AI juga dapat digunakan dalam beberapa bidang seperti kesehatan, ekonomi, dan bidang pertanian. Penerapannya pada bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Beberapa skenario penggunaan teknik kecerdasan buatan yang ada pada literatur yang telah dibahas oleh penelitian sebelumnya digunakan, lalu disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan teknik kecerdasan buatan dalam bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Selanjutnya, penerapan AI dalam bidang pertanian, termasuk penggunaan drone dan satelit untuk pertanian presisi, identifikasi penyakit tanaman melalui analisis gambar, prediksi hasil panen, berdasarkan data cuaca dan pertanian, serta manajemen data untuk panduan penjualan hasil panen. Semua aplikasi ini membantu petani meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian secara keseluruhan. Yang selanjutnya, penerapannya dilakukan untuk mengawasi pergerakan masyarakat guna mengetahui daerah mana saja yang dikunjungi oleh warga. Apabila seseorang dinyatakan positif COVID-19, maka daerah-daerah yang telah dikunjunginya akan diumumkan oleh otoritas terkait melalui laman Coronamap Live. Masyarakat yang dalam waktu bersamaan ada di tempat tersebut akan diberitahu untuk melakukan tes COVID-19 secara mandiri di tempat tes yang telah ditentukan, sehingga laju penyebaran bisa ditekan dan kebijakan lockdown tidak perlu dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Mekanisme penanganan COVID-19 selanjutnya yang memanfaatkan teknologi dan big data adalah aplikasi ponsel yang bisa diunduh dan diakses secara luas oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi ponsel ini telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Korea Selatan, Inggris, dan India. Meskipun teknologi aplikasi yang mereka kembangkan berbeda, namun fungsinya hampir serupa, yakni menginformasikan kepada pengguna apabila mereka ada di dekat orang atau berada di lokasi yang terinfeksi COVID-19. Selain itu, teknologi AI juga dimanfaatkan dalam menangani pandemi ini. Yang ketiga yaitu tujuannya. Pada sebagian besar perusahaan tidak terkecuali perusahaan industri manufacturing, tujuan jangka panjang pada umumnya ditekankan pada tercapainya suatu situasi bahwa perusahaan bersangkutan tetap tumbuh dan berkembang mampu menghasilkan keuntungan yang wajar. Selanjutnya, penelitian yang bertujuan untuk memahami interaksi manusia ke manusia dengan teknologi AI dibandingkan dengan studi yang menyelidiki interaksi manusia ke non-manusia. Selanjutnya, mempunyai tujuan membantu pekerjaan manusia dengan kerangka berpikir dan penalaran seperti manusia berdasarkan perintah manusia itu sendiri. Dan salah satu keuntungan terbesar dalam penggunaan AI adalah kemampuannya dalam mengambil keputusan dengan waktu yang efisien, cenderung cepat serta akurat berdasarkan data yang sudah ada. Selanjutnya,
Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas peran AI dalam dunia pendidikan kejuruan pada era industri dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penerapan dalam konteks pendidikan kejuruan, AI digunakan untuk melakukan personalisasi pembelajaran bagi setiap peserta didik. Sistem AI membantu dalam membuat profil pembelajaran khusus seperti praktikum untuk di setiap peserta didik, yang memungkinkan materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, gaya belajar, dan pengalaman individu peserta didik. Penerapan teknologi AI dalam bidang pendidikan kejuruan dinilai membantu dan mempermudah tugas para pendidik, terutama dalam hal administrasi seperti penilaian dan penentuan nilai akhir berdasarkan bobot dan penilaian yang berlaku. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tren penelitian terbaru dari proses manajemen pengetahuan dan praktik terbaiknya di perusahaan. Namun, subjek ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut dari perspektif lain. Dari hasil penelitian ini, teknik AI yang paling sering digunakan adalah metode Artificial Neural Network, di mana negara yang meneliti subjek terbanyak yaitu Arab Saudi dan UK, dengan studi manajemen pengetahuan yang terkait dengan AI meningkat dalam 3 tahun terakhir dari 2016 hingga 2019. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai adalah posisi pada papan catur yang menunjukkan kemenangan seseorang terhadap lawannya. Kemenangan ini ditandai dengan posisi raja yang sudah tidak dapat bergerak lagi. Contoh tersebut menunjukkan representasi masalah dalam ruang keadaan atau state space, yaitu suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Selanjutnya, tujuan utama dari kajian ini adalah memberi sumbangan pemikiran etis terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh AI, khususnya mengenai martabat manusia. Penelitian ini hendak menjawab sebuah pertanyaan penting, bagaimana dampak kecerdasan buatan terhadap eksistensi martabat manusia jika disorot dari sudut pandang yang etis. Penelitian ini sangat relevan untuk menanggapi kebutuhan global kontemporer, khususnya dalam cara hidup yang semestinya di zaman AI. AI adalah bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia. Manusia dan kecerdasan buatan dapat bekerja sama untuk membuat keputusan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi. Keberhasilan terbaru AI yaitu sistem yang secara otomatis menyesuaikan perangkat keras dengan kebutuhan pengguna tertentu. Metodologi dalam penelitian ini adalah observasional. Selanjutnya, tujuan dari penggunaan metode ini adalah sebuah proses meringkas secara komprehensif atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada keseharian maupun peristiwa tertentu dari sebuah individu atau sebuah organisasi. Yang terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi literatur yang berkaitan dengan penerapan AI dalam menghasilkan solusi inovatif untuk merespons prioritas pembangunan Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas hambatan-hambatan yang terkait dengan implementasi teknologi AI, seperti isu etika, privasi, kehandalan algoritma, integrasi teknologi dan kebijakan dan struktur pemerintah yang sudah ada, serta peran partisipasi masyarakat. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.